Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja. Di sesi ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ke klinik skincare yang pernah aku alamin selama ini. Jadi waktu dulu aku kuliah itu pernah ke skincare dan beberapa kayak satu kali gitu, terus skip lama banget, dan akhirnya akhir-akhir ini aku ke klinik skincare lagi. Ceritanya kita mulai aja ya. Sebelumnya aku mau disclaimer, di sini aku bakal nyebut aja nama klinik skincare-nya karena menurutku ini pure opini. Jadi kalian bisa buat jadi pertimbangan. Langsung aja ke ceritanya. Waktu itu sebentar, sebelumnya ini lagi tengah malam gitu. Sekarang lagi jam 2, kalian bisa lihat di jam situ. Aku lagi dinas, tapi karena berhubung lagi bosan, jam 2. Oke. Back to topic. Aku pernah di Haifa Skin Clinic Center atau pokoknya apalah gitu namanya, Haifa. Menurutku Haifa itu waktu aku pakai sekitar setahun 2 tahunan, waktu zaman kuliah itu nggak terlalu bagus sih. Bagus kalau misal buat jerawat, cuma kalau kalian mau wajah yang cerah gitu nggak bisa. Cuma kalau buat wajah berjerawat lumayan oke sih. Harga juga lumayan murah. Waktu itu aku beli krimnya itu 30-60 ribuan. Kalau di Semarang kayaknya per daerah beda. Dia tuh punya banyak cabang gitu di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Nah, sekarang kayak akhir-akhir ini, dari akhir tahun 2019 itu aku pergi lagi ke klinik kecantikan, kliniknya dokter gitu. Namanya klinik Salvo. Di awal-awal itu aku seneng banget karena pelayanannya ramah, orang-orangnya ramah. Cuma setelah kemarin 2 minggu yang lalu aku kembali ke sana dan dokternya itu beda, ganti. Aku agak nggak suka sih sama dokternya. Menurutku terlalu maksa dan menjatuhkan banget. Sebelum di Salvo ini aku juga pakai krim Natasha. Alasan kenapa aku mutusin pakai balik lagi ke klinik setelah aku nggak mau ke klinik itu karena lagi bosan aja, pengen yang glowing gitu, yang cepat. Kalau di klinik kan biasanya cepat. Terus karena lagi zaman corona gini, susah ngebersihin jerawat, komedo gitu kan guys. Anyway, ngomong-ngomong soal jerawat, aku nanti bakal share tips and tricks untuk kalian ya, walaupun sekarang kondisi muka aku lagi sehancur ini, nggak pernah separah ini jerawatan guys. BTW, jadi kalau kamu ke Natasha itu, atau basically di seluruh skincare klinik, akan disuruh pakai produknya. Nah, aku itu sebenarnya sudah kayak jalan 2 minggu pakai produk Natasha. Dikasih total acne, anti iritasi, terus krim pagi, krim malam gitu deh. Nih Natasha ya, dikasih krim pagi, krim malam. Udah jalan 2 minggu aku pakai, kayak aku tuh pengen facial lagi gitu. Yang di tempatku sebelumnya namanya Salvo, sebelum aku ke Natasha, karena Salvo sempat beberapa bulan tutup karena situasi corona kayak gitu. Terus singkat cerita, aku ke Salvo, oleh dokternya aku suruh ganti lagi sama krim yang kayaknya dia baru banget pakai, karena sebelumnya kalau aku ke Salvo itu nggak pernah dipaksa buat pakai krimnya nih kayak gini. Ini nggak jelas banget krimnya, DKE, dan kayaknya belum dipakai oleh banyak orang. Jadi dia lagi percobaan dan aku jadi kelinci percobaan guys.
sebenarnya ini tuh produksinya Gizi, tau gak sih Gizi Indonesia yang Gizi skincare gitu. Masalah harga ya, Gizi itu kan terkenal banget krimnya murah, dan kalau krim ini itu dijual mahal banget, kayak menurutku mahal sih untuk 10 gram. Ini masing-masing 75. Terus aku juga dipaksa guys, biasanya aku nggak pernah disuruh beli krim di situ. Kayak Pure Essence ini enak sih, sama sabun cuci mukanya nggak bawa, kayak gitu. Terus kalau menurut Natasha itu jerawat itu nggak boleh dipencet, sedangkan aku speechless banget, jerawat batu semuanya di salvo ini dipencet, dan jerawat yang belum mateng dipencet terus jadi meradang banget parah. Alhasil nih ninggalin bekas jerawat seperti ini, parah banget guys. Aku lagi stres banget waktu di Haifa. Jadi kalau kalian lagi jerawat meradang atau ada jerawat batu itu namanya tindakannya kauter. Ada itu di Haifa, bagus banget. Cuma karena di sini nggak ada Haifa, aku nggak balik ke Haifa karena jauh banget. Di Jakarta Haifa adanya di Tebet, terus itu jauh banget kayak dari Pik, karena aku tinggal di Pik. Terus ceritanya kemarin waktu sebulan lalu ke Natasha itu jerawat nggak dipencetin guys, jadi ya udah jerawat gitu aja, cuma dikasih total jerawat. Di sini di salvo jerawat dipencetin parah dan alergi. Terus aku pakai antara bingung kan, karena ini juga bukan biaya yang murah untuk ke Natasha maupun beli krim di salvo ini. Terus yang oke, kata dokternya ini bisa loh ngilangin jerawat selama 2 minggu. Ini aku udah buktiin sama 2 minggu, dan walhasil jerawat gue tambah banyak kayak gini guys. Jadi yang pertama itu kalau menurut aku bener sih, jerawat tuh gak boleh dipencet. Terus kalian harus hands off dari muka kalian kalau saat jerawat. Terus jerawat batu itu kalau misalnya kalian bisa pencet sendiri, kalian boleh pencet. Tapi saat kalian pencet-pencet jerawat sendiri, pastikan tangan dan alat kalian itu bersih ya guys. Nah selanjutnya, kalau kalian mau ke skin clinic, kalian harus jujur. Sebenarnya jujur nggak jujur tuh relatif ya. Nih kalau kalian ke klinik A terus kalian bilang kalian pakai produk klinik B, pasti klinik A akan ngerendahin produk klinik B, kayak gitu. Jadi jujurnya bilang kayaknya aku nggak mau deh dok pakai krim dari sini gitu, bukan kayaknya aku udah pakai krim ini nih dok gitu. Jangan kayak gitu, karena bakal gawat kalian nanti nggak boleh pakai krimnya kayak gitu. Terus kemudian nggak masalah sih kalau menurut aku nyampur krim. Kalian mau pakai produk ini produk itu gitu, nggak masalah, asal kalian tahu batasan pakai itu, jadi sesuai saran dokter kalian. Jadi kalau misalnya aku udah hilang jerawatnya, aku bakal update, karena ini aku mau cuma cerita ringan aja masalah kesalahan dengan perawatan kulit berjerawat kayak gitu guys. Kalau kalian sempat cek vlog-vlog aku sebelumnya, aku juga nge-review skincare, kalian boleh cek ya. Kalau kalian suka, kalian boleh like, terus boleh share atau kasih komen pertanyaan. Kalau aku bisa, aku bakal mau banget jawab. See you in other video, bye bye.